Saudara, kita beralih ke informasi lainnya di Kompas Petang, yakni Ketua MPR Bambang Susatyo memastikan bahwa acara konser yang digelar MPR RI bersama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dan BNPB tidak menggunakan anggaran negara. Bambang Susatyo menyebut ada yang memainkan isu usai konser Amal Bimbo yang juga melelang motor Jokowi. Di antaranya informasi hoax di Kalimantan Tengah dan kasus M. Nuh yang mengaku sebagai pengusaha tambang di Jambi. Kepada keduanya, Bamsud meminta kepada polisi untuk segera dilepas. Bamsud menyebut tidak ada yang dirugikan dalam dua kasus tersebut. Memang luar biasa kita menghadapi hari-hari pasca acara ini. Ya. Luar biasa gorengan dan cobaan. Tapi kita hadapi saja dengan senyuman. Yang pertama, ada penyebar hoaks terhadap acara konser virtual berbagi kasih bersama Bimbo oleh emak-emak yang ditangkap Polda Kalteng dengan tujuan menghasut. Yang kedua, kita kena prank. Ya. Seorang buruh di Jambi yang mengaku pengusaha tambang bernama M. Nuh. Lalu kemudian katanya diamankan oleh Polda Jambi. Kepada keduanya kami telah memohon kepada Polda Jambi dan Polda Kalteng untuk dilepas. Dan tidak ada sepeser pun dana negara atau anggaran negara atau APBN yang dipakai pada acara ini. Sementara itu, Polda Jambi menyebut M. Nuh hanya diwawancara oleh petugas. Polisi membenarkan Muhammad Nuh datang ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. Namun Polda Jambi menegaskan tidak ada penahanan. M. Nuh diketahui sebagai warga Kelurahan Sungai Asam, Kecamatan Pasar Jambi, Kota Jambi. Sehari-hari ia bekerja sebagai buruh harian. Kapan tidak ada penahanan, ya. Hanya diwawancara saja dan mereka tidak ada. Satu balik ya? Ya, itu aja, tidak ada lain. Itu yang belum ada proses sebelumnya. Sepeda motor listrik Jokowi akhirnya dimenangkan oleh Warren Tanusudibio, seorang pengusaha muda yang baru berumur 19 tahun. Ia berada di urutan kedua pemenang lelang. Warren adalah anak dari pengusaha Hari Tanusudibio. Ia membeli motor Jokowi sesuai dengan harga lelang terakhir, senilai 2.550 juta rupiah. Uang hasil penjualan tersebut didonasikan untuk penanganan virus corona. Dari Pak Hari Tanusudibio, diwakili oleh anaknya Pak Warren Tanusudibio, langsung dimasukkan ke dalam kitabisa.com dan benih. Lebih lengkap terkait dengan lelang motor listrik milik Presiden Joko Widodo, kita tanyakan langsung kepada jurnalis Kompas TV Putri Oktaviani di kantor BNPB Jakarta. Okta, apa yang menjadikan Warren Tanusudibio menang motor listrik karena ia di urutan kedua? Selain itu apa alasannya? Ya, Christian dan juga saudara, selamat petang. Tadi memang untuk konferensi pers terkait dengan hasil lelang konser Amal untuk penanganan COVID-19 ini sudah selesai sekitar 1 jam yang lalu. Tadi memang kalau dikatakan betul pemenangnya akhirnya jatuh ke Warren Tanusudibio yang merupakan anak dari pengusaha Hari Tanusudibio. Selain itu juga tadi dalam konferensi pers tersebut dihadiri oleh Ketua MPR Bambang Susatyo, lalu kemudian penggagas acara yakni Olivia Zalianti, Ketua BPIP yakni Yudian Wahyudi dan Ketua Kadin yakni Rosan Roslani. Memang Warren Tanusudibio tadi dikatakan bisa memenangkan lelang tersebut setelah ia diketahui merupakan urutan kedua yang memasang atau menawarkan harga untuk sebuah sepeda motor listrik bertanda tangan Presiden Joko Widodo yang memang sebenarnya harganya sekitar 24 sampai 25 juta rupiah. Tadi juga dikatakan bahwa Warren Tanusudibio memang berada di urutan kedua dan ia siap untuk membayar 2,55 miliar rupiah untuk satu buah sepeda motor. Ini sesuai dengan yang ditawarkan oleh pemenang lelang awalnya, yakni Muhammad Nuh, yakni pria asal Jambi yang akhirnya tidak bisa untuk menebus atau membayar motor tersebut yang awalnya sempat ia tawar begitu. Dan tadi juga selain pengumuman bahwa Warren Tanusudibio menjadi pemenang dari lelang tersebut, sekaligus Ketua MPR Bambang Susatyo juga sempat
meluruskan beberapa hal yakni terkait dengan berita hoax yang beredar atas konser tersebut, seperti konser tersebut tidak digelar secara virtual begitu, ataupun juga terkait dengan anggaran atau biaya yang digunakan untuk konser tersebut. Nah, tapi terkait dengan kemenangan dari Warantan Nusudibyo yang dikatakan merupakan urutan kedua dari pemenang lelang tersebut, berikut pernyataan dari penggagas acara Olivia Zalianti. Dan kemudian besoknya setelah acara kami memverifikasi, menelpon kepada pemenang, ternyata teleponnya ini tidak bisa dihubungi atau tidak aktif. Dan menurut arahan Ketua Juru Lelang kita, Bapak Rosan sebagai Ketua Kadin, menyarankan saya untuk mendata siapa saja pemenang kedua, ketiga tertinggi sebelum MNUH ini. Dan kemudian saya menghubungi pemenang yang ikut melakukan lelang pada saat itu, Pak Warentanu, tapi ternyata belum bapak-bapak, usianya masih sangat muda, masih 19 tahun, dan beliau menyatakan bahwa ingin sekali untuk membeli motor dengan bertanda tangan Bapak Presiden, dan beliau siap membeli dengan harga yang sama dengan harga yang ditentukan oleh pemenang lelang kemarin. Ya, Presiden dan juga saudara, Warantan Nusudibyo dinyatakan sebagai pemenang dari lelang motor tersebut, dan memang sebelumnya kalau kita mengetahui bahwa pemenang awalnya yakni Muhammad Nuh yang mengaku sebagai pengusaha, ini sesuai dengan hasil pemeriksaan dari polisi yakni dari Polda Jambi mengatakan bahwa Nuh ini bukanlah pengusaha tetapi merupakan buruh harian lepas, dan ia pun tidak bisa membayar senilai 2,55 miliar tersebut untuk menebus motor itu. Dan kemudian tapi kalau dari pihak kepolisian sendiri mengaku tidak melakukan penahanan begitu, jadi hanya bertanya saja. Dan tadi Ketua MPR Bambang Susatyo pun juga meminta bahwa MNUH ini tidak ada unsur penipuan begitu, jadi tidak bisa ditahan. Kembali ke Anda, Frisian, di studio. Jurnalis Kompas TV Putri Oktaviani melaporkan langsung dari kantor BNPB Jakarta. Terima kasih.